Ternyata komik Tintin penerbangan 714. Baca-baca loh, ternyata sebagian lokasinya di Indonesia. Jadi Thompson and Thompson ya. Thompson, oke. Itu konyol sekali. Duo Dogol sama penerjemah Tintin yang versi Indira. Oke. Profesor Mario. Bahkan di Picaros dia malah kayak membantu kudeta. Iya. Nggak bisa dijamulin. Itu mesti di Dari semua cerita ini. Ya, ini jadi memorable buat angkatan-angkatan yang memang besar di 70-an sampai 80-an. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut ke masa depan. Salam retro. Gue Budos Lisna. Dan gua Pak Lur Lebong. Yang paling lebong. Paling lebong. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Wah, begitu spesialnya. Spesial sekali. Yang mana nih spesialnya nih? Telurnya 2. Telurnya 2. Telurnya 2. Oke. Bersama Bung Melvin Adriansyah. Yeah. Halo. Oke, selamat datang Bung Melvin Adriansyah. Oke. Seru banget kita hari ini mau bincang-bincang tentang Tintin. Yes. Dan hobi jalanin ngikutin travelnya Tintin. Iya, itu gila banget. Oke. Om Melvin, ini gue lihat nih banyak banget ini atribut, aksesoris dari Tintin. Ini bisa diceritakan nggak, Om Melvin ini bagaimana kok sampai bisa mengemari Tintin itu dari awalnya? Iya. Kalau pertama kenal Tintin sih dulu masih zaman SD ya, sekitar kelas 4 SD mungkin sekitar tahun 78, lagi ke rumah teman lihat ada komik apa gitu, lihat ternyata komik Tintin penerbangan 714. Baca-baca loh, ternyata sebagian lokasinya di Indonesia, jadi penasaran kan? Oh iya. Baca ternyata ceritanya bagus, gambarnya bagus, komiknya juga lucu. Akhirnya setelah itu menggemari gitu ya, kumpulin baca ya. Cuma namanya juga anak SD, ya nggak dirawat lah zaman itu koleksian gitu kan, beli hilang gitu ya. Baru kemudian ya menggali kembali kegemaran terhadap Tintin itu setelah udah kerja lah tahun 90-an akhir. Tahun 2000-an ketemu teman-teman yang sehobi juga di internet ya, akhirnya kembali lagi menggemari Tintin secara lebih intens gitu. Secara lebih intens itu ya. Jadi berawal dari kenal di rumah teman itu ya. Kenal di rumah teman. Nah terus SD kelas 4. SD kelas 4 ya. Terus sekitar tahun 78-an ya. Kalau nggak salah memang satu-satunya ada toko agen resmi untuk komik Tintin waktu itu ya. Itu satu-satunya ya. Kalau nggak salah nggak ada di tempat toko-toko buku lain ya. Ada sih. Ada ya juga ya. Kan kalau Indira itu di Jakarta dulu karena saya anak selatan gitu ya, ada di Blok M tuh toko buku Indira. Betul, kecil ya. Tapi selain di toko buku Indira yang kecil itu pun di Gramedia dan toko-toko lainnya ada. Oh bukannya di daerah Menteng itu Indira juga ada ya? Saya nggak tahu kalau yang di Menteng. Waktu kecil saya adanya tuh di Blok M. Kalau dulu tuh seberangnya Aldiron ya. Oh seberangnya Aldiron situ ya. Oke. Terus memang edisi pertama yang Om Melvin baca itu memang penerbangan 714. Betul. Yang bikin menarik karena ini ya. Itu kasih lihat Pak Lur. Nih, kalau yang ini edisi bahasa Inggrisnya ya, Flight 714 to Sydney. Tapi kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah penerbangan 714 aja gitu ya. Nggak ada Sydney ya. Itu Sydney-nya. Yang bikin menarik ini tadi karena bahasa apa? Sebagian lokasinya di Indonesia di Kemayoran, kemudian di quote-unquote Pulau Komodo karena ada komodonya gitu ya. Terus pulau-pulau Bompay yang sebetulnya fiksi, tapi kalau lihat karakteristiknya itu seperti di wilayah timur Indonesia. Nah, sekarang saya mau Nusa Tenggara Timur bukan? Nusa Tenggara Timur ya. Kira-kira Kira-kira di daerah Cuman gue mau tanya, kan setelah baca ini penasaran dong. Tintin itu orang mana sih? Terus ini Captain Haddock ini siapa gitu-gitu. Akhirnya menjurus ke sana gimana cara menggalinya gimana tuh? Akhirnya waktu dulu SD sih baca aja gitu ya, nggak cari tahu ini kewarganegaraan mana, orang mana gitu. Baru kemudian setelah udah dewasa menggali lagi informasi Tintin gitu ya. Ya ini kan RJ-nya sendiri penulis Tintin itu adalah orang Belgia ya. Tapi dalam banyak komik itu dia seperti mengasosiasikan dirinya tuh Francophone gitu ya, orang-orang berbicara Prancis, bahasa Prancis. Jadi antara Belgia dan Prancis gitu. Dan kalau kita lihat memang sampai sekarang juga di dua negara tersebut komunitas Tintin maupun industri yang related dengan Tintin itu sangat besar. Sangat besar. Industri komiknya memang maju di sana ya Belgia. Nah, cuman sekarang masalahnya gini, RJ itu kan orang Belgia.
Tapi Tintin ini sendiri dia sebenarnya warga negara mana? Karena yang gue tahu tuh kan dia tinggal di Marlin Spike Hall. Itu kalau nggak di Inggris ya? Dalam ceritanya nggak disebutin Marlin Spike Hall itu di mana. Tapi kalau realitinya Marlin Spike itu mengambil model dari satu istana atau kayak castle di Cheverny di bagian agak barat Prancis ya. Kurang lebih itu 2,5 jam dari Paris kalau naik mobil. 2,5 jam. Tadinya Dan gue gua udah pikir pernah kesana. orang di daerah Belgia bagian selatan, bukan ya? Bukan, kalau Sudah bangunan menemukannya, Mas itu Elvin. di Cheverny di Prancis yang Dan menjadi sudah inspirasi. mengunjungi ya Mas Sudah, Elvin? sudah. Wow. Dan mirip kayak Marlin Spike itu. Bentuk tengahnya mirip, jadi kalau bangunan aslinya tuh nanti kita tayangkan videonya ya. Jadi kayak bangunan 5 blok, tapi yang diambil di komik itu kiri kanannya dibuang jadi bangunan 3 blok. Oh gitu. Di waktu kesana ketemu Nestor. Kucingnya masih ada. Oh kucingnya masih ada, si kucing Siam itu ya. Oke. Itu yang cerita Marlin Spike Hall itu kan kalau nggak salah berawal dari yang apa itu cerita Rackham Treasure. itu ya itu. Iya. Nah sebenarnya yang gue mau tanya awal dari cerita Tintin itu dari mana sih? Kalau ini kan ada macam-macam nih. Cerita Tapi ini awalnya urutannya tuh benar nggak ini sebenarnya? Nah, tadi kan ada tuh. Ya, yang ini to kan. Moscow. Ya. Nah, nggak yang awalnya sekali. Mungkin terus berurutannya gimana tuh? Ya kalau pertama terbit tahun 20-an itu kalau nggak salah tahun 29 ya, kalau nggak salah ingat. 1929. Tahun 1929 itu merupakan komik strip di harian Le Petit Vingtième. Oh, Vingtième, ya. Mudah-mudahan bacanya benar. oke. Tuh, Le karena Petit bahasa Prancis. Vingtième. Le Petit Vingtième. Itu komik strip berseri. Jadi setiap hari atau setiap minggu tuh muncul beberapa panel. Setelah sekian lama, dan itu masih hitam putih dulu. Gambarnya pun masih kasar, belum sebagus sekarang. Setelah sekian lama. Sudah, saya kasih lihat nih, ada nih. 1929 ya. 29. Ini kan? Oke. Kalau ini udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, Bayang Tintin lagi di era-era Soviet. itu. Nih, lihat masih hitam putih. hitam putih kayak begini Sebelum kan. Perang Dunia Kedua ya berarti. Ini tapi nggak ngecap ya kalau ini ya. Beda sama komik kita. Nggak bisa ngecap. Oke. Mas Terus? Kurlian. Oh iya, Terus silakan. karena dianggap ceritanya mungkin menarik dan sukses, akhirnya dibukukan. Setelah itu muncul episode kedua Tintin di Kongo gitu ya. Oh, Tintin di Kongo. Tintin di Kongo. Itu Iya, juga iya, episode ada. kedua. Nah, cuma episode keduanya. lucunya yang Soviet dan Kongo ini di banyak negara pada saat Tintin sangat populer ya di tahun 50-an, 60-an, 70-an itu tidak diterbitkan, termasuk di Indonesia awal-awalnya juga nggak terbit. Nggak ada ya? Tintin di Soviet dan Kongo itu karena memang lisensinya waktu itu belum diberikan oleh RJ kepada penerbit-penerbit lain. Karena dia kayak merasa ini produk saya yang dulu belum matang gitu ya. Gambarnya masih kasar, ceritanya juga masih sederhana. Bahkan Tintin in Kongo ini kadang dianggap orang rasis ceritanya gitu ya. Sehingga itu sekian lama tidak diterbitkan ulang, baru kemudian mungkin di tahun 80-an diterbitkan kembali dan Indira baru tahun 90-an nyetak yang Tintin di Soviet dan Kongo itu. Oh gitu. Padahal itu adalah 2 episode pertamanya, tapi munculnya di Indonesia belakangan. Belakangan ya. Tapi Mas Nelwin nanya, ini kalau mungkin di bagian lain dijualnya sebagai Tintin in Afrika, bukan Tintin in Kongo. Sebagian di sebagian teritori in ditulisnya Afrika, Tintin in Afrika. Yang Indonesia, Tintin di Afrika. Kongo. Tintin di Ini Kongo. cetakan Indonesia nih. Oke. Oh, itu cetakan Cetakan Indonesia. Cuman Gramedia. udah dibentuk dalam bentuk mini ya. Dan ini sudah yang versi berwarna. Dan ceritanya sama ya. Kalau yang versi asli Indira masih cetak besar dulu tahun 90-an itu si hitam putih Kongonya. Oke. Karena koloninya Belgia. Betul. Kolonial Belgia, betul, Kongo. Jadi sejauh ini sudah berapa edisi sih yang diterbitkan oleh RJ untuk bikin Tintin ini? Kalau dari dia mulai menulis pertama sampai kemudian terakhir yang dia selesaikan itu ada 23 episode. Terakhir itu Tintin dan Picaros. Tintin dan Picaros, ya. Tapi ada satu lagi yang belum selesai. Zaman dia masih hidup itu dia sedang membuat episode ke-24 dan pada saat dia meninggal tahun 83 episode tersebut belum selesai. Akhirnya diterbitkan juga di sekitar mungkin tahun 90-an gitu ya, Tintin dan Alpha Art. Itu masih sketsa-sketsa aja, belum ada teksnya, belum ada balonnya, belum ada warna-warnanya. Sayang, nggak ada yang nerusin itu ya? Ada satu fans Tintin yang juga gaya menggambarnya bagus ya, namanya Rodier. Dia kemudian meneruskan, tapi tentunya dengan interpretasi dia sendiri ya, ceritanya seperti apa. Cerita itu yang belum Betul. selesai. Dan itu diterbitkan secara unauthorized lah, secara underground gitu kan. Oke. Iya, iya. Versi dia. Versi Rodier itu bahkan ada yang
kemudian mencetak dalam bahasa Indonesia, tapi tetap aja produk tidak resmi gitu ya. Dan tapi oleh Moulins Art yang saat ini memegang copyright untuk produk-produk Tintin itu tidak direstui, bahkan sempat digugat si Rodier itu untuk tidak lagi mempublikasikan interpretasi dia atas karya RJ yang terakhir. Kalau kita lihat yang di versi-versi dijual secara resmi itu adalah versi yang unfinished story. Unfinished story. Masih sketsa-sketsa aja. Tapi sempat lihat atau sempat menjamah? Punya. Punya ya? Nggak dibawa? Di Indonesia pun diterbitkan. Saya nggak bawa tapi Oh, nggak bawa, sayang banget ya. Itu ya kalau dilihat yang di katalognya Gramedia. Pinjem pokoknya. Ini yang Udah terakhir nih, pinjem. Alpha Art nih. Oh iya, makanya bentuknya juga masih sketsa ya. Tintin, Zaman Indira nggak pernah terbit. Alpha Art nggak kelihatan sih. Kalau Indira cuma terbitin total 23. Oke. Yang resmi ini ya. Yang biasanya ada di belakang. Gramedia 24 episode. Nah ini juga kalau lihat kan versi Belanda kan. Ini yang Rusia kan nggak ada yang Sovietnya. Oh iya, nggak ada Iya. sebelumnya, betul. Udah langsung di yang Afrika atau Kongo. Jadi setiap negara pasti mengeluarkan ini ya, belakangnya yang edisi-edisi yang diterbitkan itu ya? Ada Ya pasti ya. Kalau Indonesia tadi edisinya ada 23 ya? 24. 24 Kalau yang ya? Gramedia ada 24, yang Indira total 23 karena Alpha Art tidak pernah diterbitkan oleh Indira. Iya. Udah ada pertanyaan? Mau. Ayo tanya. Aku mau tanya Mas Nelwin, characters yang mana yang paling disukai? Selain Tintin dan Haddock ya, yang lain. Kalau selain Haddock dan Tintin, karakter favorit ya Thompson and Thompson ya. Thompson, oke. Itu Si konyol duo sekali. dogol. Iya, Duo lucu dogol. banget. Cuman di Indonesia kan namanya nggak berubah ya si Thompson ya? Nah, itu juga menarik nih. Nah, Kalau ya, kita gimana? zaman ya Indira, dia mengambil masternya kayaknya dari Casterman yang versi bahasa Inggris. Sehingga tokoh-tokohnya namanya nama-nama versi bahasa Inggris. Betul. Snowy, kemudian Thompson and Thompson, Profesor Calculus. Kalau yang cetakan Gramedia edisi tahun 2000-an ini, dia kayaknya masternya atau lisensinya ngambil langsung dari Moulins Art versi bahasa Prancis. Sehingga tokoh-tokohnya yang dicetakan Gramedia itu beberapa namanya beda. Snowy jadi Milo. Milo ya. Iya, Snowy Kemudian Milo. Thompson and Thompson itu jadi Sama kayaknya. bukan kok jadi blank namanya. Terus Profesor Calculus itu jadi Cuthbert gitu ya. Namanya beda semua gitu. Dupont and Dupont. Dupont and Dupont. Kalau yang versi Prancisnya. Ya kalau kalkulus bukannya Tournesol. Bukan, Tournesol itu temannya. Oh temannya. Enggak, sorry. Tournesol Calculus. Tournesol itu yang di versi apa ya? Prancis. Kalau nggak salah. Tapi kalau di versinya ini, di versinya Gramedia, Lakmus ditulisnya, Profesor Lakmus. Oh Lakmus. Ya. Oh gitu ya. Oke. Soalnya yang saya tahu tuh kalau kan ada bahasa Belanda juga ada ya. Iya. Itu kalau kalkulus tuh namanya Profesor Sonneblum. Sonneblum itu artinya bunga matahari. Bunga matahari. Nah bahasa Prancisnya Tournesol. Tapi kalau ini kalkulus. Kalkulus Inggris ya. Ini kalau dilihat Makanya beda-beda. versi Indonesia nih penculikan Lakmus. Iya Lakmus ya. Tapi waktu sebelum ini sempet Profesor Kalkulus ya. Yang dulu zamannya Indira Kalkulus ya. Betul. Oh beda ya. Luar biasa. Nama Tintin sendiri pun di berbagai negara beda-beda kan. Beda-beda. Iya. Tapi berarti yang di Indonesia ada dua versi nih yang ini Ada sekarang dua ya. versi sekarang. Ini kayak contohnya yang apa? Yang Dewa Matahari apa namanya kalau dulu zamannya Indira? Ini kan di Kuil Matahari. Penculikan Dewa Matahari. Penculikan Dewa Matahari. Oh beda-beda ya. Beda-beda Jadi disesuaikan ya. terjemahannya pun beda. Kalau yang Indira itu zaman dulu terjemahannya lebih loose gitu ya. Iya. Kalau yang Gramedia ngerasanya agak kaku gitu, agak formal. Oke, sekarang contohnya kan Kapten Haddock kalau marah, Iya. kita udah terpaku dengan zamannya Indira 1000 juta topan badai dan kutu busuk dah gitu kan. Yang versi baru kayak itu juga Lebih kan? halus. Lebih halus. Ya. Oh. Nggak se loose Terlalu di ini ya. versinya Terlalu Indira. dialus-alusin ya. Harusnya to the point aja. Iya, soalnya kalau yang itu mungkin ngambil dari yang aslinya kan kalau bahasa Inggrisnya pasti juga bahasa Inggrisnya sebagai referensi kan. Kan Thundering Typhoon itu kan. Thundering 1000 juta topan badai langsung diterjemahkan secara Hebatnya, lagi. kebetulan kita dulu di komunitas Tintin pernah ngobrol sama penerjemah Tintin yang versi Indira. Oke. Profesor Marion itu dia dosen di IKIP dulu, sekarang apa namanya UNJ. Ya. Dia cerita itu dia waktu mulai menerjemahkan itu dia sebagai mahasiswa di IKIP dulu dapat tawaran untuk menerjemahkan. Dia bukan hanya menerjemahkan secara letter luck tapi juga lebih kayak diadaptasi ya. Jadi berbagai istilah-istilah yang saat itu sedang populer di Indonesia
dia masukin dalam terjemahan tersebut. Karena rumit loh. Soalnya marahnya Haydock itu kayak kalau bahasa Inggris yang satu ada blistering barnacles itu apa gitu ya. Apa sih kalau yang bahasa Indonesia jadinya tuh kan? Iya macam-macam. Bete banget pokoknya si Kapten. Kalau yang terjemahannya kan babon busuk. Nah, babon busuk. Katanya itu loh. Iya. Terus tadi karakter Thomson ya? Di luar Tintin dan Haddock ya. Gitu ya. Oke. Tapi kalau yang ceritanya sendiri sebenarnya paling menarik apa? Kalau buat saya itu tadi paling favorit sih Penerbangan 714 karena itu yang pertama saya baca dan kebetulan lokasinya di Indonesia. Setelah itu mungkin yang favorit kedua saya itu Tintin di Tibet. Tintin di Tibet ya. Tapi sebenarnya saya salut tuh sama RJ ya, yang pengarangnya ya. Dia tuh berusaha untuk merangkum cerita-cerita ke dalam komik ini dari peristiwa yang nyata ya. Artinya juga kayak model-model pesawatnya, roketnya, itu sebenarnya hampir mirip aslinya gitu ya. Terus ini sebenarnya agak menjurus-menjurus ke ada politik-politiknya juga ya kalau dilihat ya. Betul. Ya, jadi mungkin contohnya. Kalau di awal-awal komik Tintin itu dibuat sangat terpengaruh terhadap semangat imperialismenya Eropa. Makanya banyak ceritanya itu gimana dia jadi ke Rusia untuk ini komunis gitu ya, kemudian ke Kongo negara jajahannya, ataupun ke Timur Tengah waktu itu sebagai waktu itu masih British Mandate for Palestine gitu ya. Tapi di kemudian hari beberapa event panel itu direvisi karena dianggap udah tidak lagi sesuai dengan semangat kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua gitu, sehingga cerita tentang di Palestina itu juga dirubah menjadi negara fiktif Kemet namanya gitu ya, tapi nggak disebut lagi Palestinanya. Begitu juga cerita-cerita tentang event yang Tintin di Kongo ini di beberapa negara pada saat dijual di depannya itu dikasih kayak warning, kayak parental advisory-nya gitu kan. Jadi ditulis bahwa ini mencerminkan pemahaman penulis pada saat dia menulis buku di tahun 30-an gitu ya. Untuk pembaca agar lebih bijaksana dalam menilai isi cerita kayak gitu-gitulah. Karena memang dianggap imperialis dan rasis episode di Kongo itu. Ya menarik. Menganggap begitu. Ya menariknya di situ ya. RJ berani untuk mengungkapkan dalam bentuk gambar itu. Dan ya. Makin RJ itu makin dewasa, makin berumur gitu ya, makin humanis dia. Kalau saya lihat. Kalau dulu mungkin di setiap komiknya ada tokoh jahatnya, ada dan biasanya itu orang-orang yang bukan non Anglo-Saxon gitu kan, orang-orang kulit hitam lah, orang Asia itu yang jadi bad guy-nya. Tapi kemudian kalau kita lihat di episode-episode terakhir itu bahkan beberapa episode nggak ada penjahatnya. Kayak dia di ini kan yang Tibet itu misinya menolong teman. Di Zamrud Castafiore itu bad guy-nya ternyata burung gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu dia tidak lagi membuat stereotip bad guy versus good guy gitu ya, tapi lebih ke humanis ceritanya. Ini saya tes sedikit ya, gue tes sedikit nih. Coba tokoh-tokoh bad guy-nya kalau di Tintin tuh siapa? 3 aja deh. Ya Rastapopoulos yang paling ini ya. Ini asalnya dari mana? Itu kan masih ada banyak orang-orang dari berbagai negara kan itu yang terlibat di komik Tintin tuh. Betul. Rastapopoulos. Nggak inget asal negara mana. Tapi kalau nggak salah, terus ada Jenderal Tapioca gitu kan. Jenderal Tapioca. Ada itu ya, Picaros ya. Picaros. Terus ada siapa lagi ya? Pilotnya Scoot yang juga pernah mampir ke Jakarta gitu kan. Yang pakai itu. Mata sebelah. Oke, iya, keren ya. Tapi maksudnya apa ya? Kayak ini nih Tintin dan Picaros. Ini yang paling akhir ya. Paling akhir sebelum yang masuk ceritanya finish semasa RJ masih hidup. Kalau nggak salah sebelum Tintin di Picaros kan ada yang paling terakhir itu adalah yang Penerbangan 714 ya. Betul. Itu senggangnya agak lama ya dia nggak bikin ya RJ. Ya memang di tahapan akhir itu mungkin antara satu episode dengan episode lain dia perlu 6-7 tahun untuk dapat episode baru. Dan makin kesini tuh RJ makin serius dalam membuat komik. Dia jadi punya tim riset. Dia sendiri orang yang nggak banyak jalan keluar Eropa. Dia paling melakukan perjalanan dari Prancis, Belgia, Inggris sekitar situ aja. Yang waktu dia gambar Tintin di Amerika, Tintin di flight to Sydney, dia belum pernah ke Indonesia, belum pernah ke Peru, misalnya ke Meksiko, tapi dia membuat gambar-gambar landmark terkenal itu dari postcard, dari buku-buku wisata, dan tim risetnya itu yang kemudian mencarikan. Tapi di Penerbangan 714 dia pakai bahasa Indonesia itu dari mana dia tahu ya?
ya dari majalah-majalah, dari Research zaman dulu kan belum pastinya. ada Google. Belum ada Google ya makanya. Atau dia mungkin punya kawan dari orang Indonesia, enggak ya? Biasanya sih dari buku-buku Buku-buku publikasi itu ya. yang dicari. Nah ini buku ini juga bagus sekali nih, saya senang sekali buku ini, Coba Complete diperlihatkan. Companion. Ini menceritakan gimana RJ itu dia mencari-cari informasi mengenai satu negara, satu tempat, mobil, kapal, pesawat itu dibuat sesuai detail dengan contoh-contoh foto yang dia miliki dari berbagai sumber. Ini kayak Tintin di Farao ya. Coba Cerutu Sang Farao ya, kalau nggak salah ya. Saya pun banyak mencari informasi mengenai tempat-tempat yang ada di lokasi komik Tintin dari buku ini. Berarti RJ ini nggak sembarangan Mas ya? Nelwin Oke. berarti yang aku dengar juga Mas Nelwin berapa kali, udah berapa banyak nih yang disamperin tuh? Ada sekitar 37 lokasi yang saya Wow. Dan Dari belum selesai. semua cerita ini Ya, karena belum ada semuanya itu satu ya. episode yang lokasinya di beberapa negara Ya, gitu ya. ya, Kayak misalnya Mana Tintin di aja tuh? Tibet. Tintin di Tibet Tibet. itu lokasinya mulai dari awal ceritanya dia lagi di India, Ya. terus transit di India, terus kemudian dia ke Nepal, mulai ekspedisinya sampai kemudian nyebrang ke Tibet mencari sahabatnya si Chang. Ya, Gitu. Satu komik itu aja udah 3 negara. Iya gitu kan. makanya. Yang di restorannya dia ketemu si Chang itu. Itu samperin juga? Restoran itu kayak kalau itu kayaknya bukan real place ya, tapi oke. ada beberapa info yang saya pikir cuma kayak latar belakang aja, baru kemudian di belakangan ketahuan gitu bahwa oh ini ternyata ruangan di salah satu villa di Inggris Selatan gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh baru ketahuan belakangan. Jadi akan terus akan terus menarik untuk digali. Tapi kalau dari yang major location yang digambarkan di komik, target saya yang belum kesampaian tuh ada 2. Tibet sendiri. Tibet sendiri. Saya kalau ke India sama ke Nepalnya udah, tapi Tibetnya belum. Sama di Shanghai yang untuk di Lotus Biru. Oh yang Lotus Biru. Gue kira Oke. 3 deh. Ada 1 yang belum masih. Apa tuh? Di bulan. Ya kan? Trainingnya aja. Trainingnya aja. Udah mulai belum ya? Itu di bulan kalau nggak salah 2 episode ya dia? 2 episode. Iya. Berarti yang di Amerika Latin belum dong? Udah. Di mana itu? Udah kemana aja? Peru itu ya? Itu yang di cover Tintin di Picaros ini. Picaros. And the Picaros. Ini mengambil dari Peru. Chichen Itza di Meksiko. Oh Meksiko ya? Kalau yang di Peru itu yang Taman Dewa Matahari. Oh iya, Dan iya. kalau nggak salah Mas Nelwin punya blognya nggak? Ada. Boleh nanti di-share dong apa Boleh namanya? siap. Di pakansi.com. Oke, nanti kita lihat-lihat ya. Iya. Dibaca kita. Oke. Terus, yes ada pertanyaan tuh. Ya. Mas Nelwin nanya, Tintin itu dulu gue dikenalin sama nyokap gitu. Tintin itu jurnalis. Ya. Tapi gue nggak pernah lihat dia kerja di koran mana. Nggak pernah. Jadi sebetulnya Tintin itu apa? Jurnalis Profesi. lepasan Ya. atau gimana? Jadi dia itu reporter, tapi ya memang nggak disebutin bekerja untuk media mana gitu ya. Dan menariknya dia reporter tapi lebih kayak detektif gitu ya. Banyak menyelidiki berbagai peristiwa, mulai pemalsuan uang lah, apa segala macam. Dan bahkan dia kayak seringkali selalu menolong orang, Ya. membantu negara malah. Betul. Membantu satu Jangan-jangan nih keadaan. double agent dia. Jangan-jangan ya. Kayaknya. Ya contohnya itu, ya teruskan. Jadi Tintin tuh kalau dilihat dari cerita-ceritanya itu kayak bukan tugasnya dia ya sebetulnya, atau dia kebetulan ada di suatu tempat itu. Iya. Secara tidak langsung kadang-kadang seolah-olah dia sedang menjalankan tugas, tapi banyak juga yang inisiatif dari dia menyelidiki suatu peristiwa atau rasa penasaran dia terhadap suatu berita kemudian mencari informasinya gitu ya. Dari ini kayak dari passionnya dia atau dari affectionnya dia. Iya. Paling kena tuh yang pas dia mau nolongin Chang itu loh. Ya. Di Selain Tintin itu di juga Tibet. dari hal kecil kayak yang gue ingat tuh di cerita yang masalah Captain Haddock ya kehilangan dompet ya. Itu dompet akhirnya kan ceritanya jadi panjang jadi unicorn itu kan. Itu kan dari masalah dompet kan pencurian dompet aja ya kalau nggak salah ya. Ya kayak gitu-gitu akhirnya dia terlibat semakin dalam ke dalam ini petualangan gitu loh. Iya. Iya dari Sindikat hal perdagangan opium pernah Iya. disebut juga gitu ya. Ini kalau bahkan di Picaros dia
malah kayak membantu kudeta. Ya. Ya kan kudetanya si siapa tuh? Nah, saya lupa namanya. Alcazar. Alcazar, iya. Luar Sebenarnya biasa. Mas Elwin, yang lucu juga karakternya adalah si Snowy. Ya. Betul nggak? Si Ya, Snowy gimana? tuh karena dia nggak bisa ngomong ya, tapi kadang-kadang tuh kayak di ininya di bubblesnya tuh kayak Di angan-angannya gitu mau ya. ngomong apa atau dia mau cerita apa gitu Dan kan. kadang-kadang muncul yang Snowy malaikatnya, Snowy setannya. Betul. Iya. Si Snowy kocak banget. Iya. Terus kalau di Belanda namanya jadi Bobby. 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 Itu Di agak Prancis jauh jadi ya. Milu, di ini jadi Snowy. Ini jadi sayang ya, RJ ini akhirnya meninggal tahun 83 tadi ya? 83. 83. Andaikan dia masih hidup, mungkin zamannya Cold War itu ya. Itu bakal seru banget ya, dia akan jadikan cerita. Oh Kalau iya, menurut coba, Om Nelwin gimana tuh? nulis lagi Ini kan dia baru ngelihat sebagian sejarah politik yang terjadi di era-era masa dia masih hidup kan. Coba kalau sekarang kan udah ada dia udah lewat dari Cold War gitu ya. Kalau menurut Om Nelwin gimana tuh? Andaikan masih hidup. Ya kemungkinan dia akan menangkap itu dalam cerita-cerita di komiknya dia sih. Iya. Karena dia memang kalau kita lihat dalam berbagai episode ini kadang-kadang memasukkan peristiwa politik itu dalam komik yang dibuat. Iya, itu luar biasa seru ya. Yang menyerempet sedikit-sedikit kayak sesuatu yang terjadi sebenarnya itu apa ya di komik itu? Ya kayak Lotus Biru itu kan itu zaman-zamannya Cina lagi diinvasi oleh Jepang gitu ya. Peristiwa tahun-tahun 30-an sampai 40-an itu ditangkap betul di situ, dan bagaimana dia mengcapture quote-unquote permusuhan antara penguasa Jepang dengan orang-orang Cina pada saat itu. Terus kayak Picaros itu juga mungkin kritikan terhadap negara-negara Amerika Latin yang waktu Iya. itu otoriter. Ini juga ketika Gitu ya. mengikuti landing on the moon kan juga. Itu sebelum bahkan Itu ini- sebelum dia udah buat tahun 50-an, sementara orang pertama mendaki bulan kan tahun 69. Udah lebih dulu dia tahun lebih 50-an dulu, udah bikin. Luar biasa ya pengembangannya dia, punya ide ya. Tapi itu roket itu, Visionnya. iya roket itu aslinya ada nggak waktu dia kan kayak tadi di The Complete Companion ini kan ada misalkan dia ngambil nih kayak red unicorn memang ada aslinya kan. Tapi kalau yang roket itu memang ada aslinya roket juga ini ya. kayaknya enggak. Enggak ya. Ini lebih ke imajinasi RJ sepertinya. Imajinasi ya. Tapi dia menggunakan warna-warna merah putih ini kan sebetulnya warna yang banyak digunakan di menara-menara airport ya. Salah satu episode dia waktu mampir di Jakarta, Penerbang 714 kan Iya. Tower Kemayoran itu juga menggunakan warna merah putih seperti ini. Iya. Jadi kalau menurut Om Nelwin kenapa kok RJ bisa ngambil ke Indonesia yang jadikan salah satu ininya di komik itu? Kalau menurut Om Keren Nelwin ya. kenapa? Itu kan dia nulis itu sekitar tahun 60-an akhir ya. Pada saat itu mungkin kalau orang terbang ke Australia zaman itu belum ada yang transit di Singapura. Di Singapura mungkin masih bagian dari Malaysia tahun 50-an itu. Jadi orang kalau mau ke Australia itu biasanya transit di Kemayoran memang, di tahun 50-an. Makanya kemudian Kemayoran itu diangkat sebagai salah satu background cerita mereka. Dan kalau dari Kemayoran menuju Australia memang akan melewati daerah Indonesia Timur ya, mungkin di atas Bali, di atas Lombok, NTB, itu yang kemudian di capture sama dia, makanya ada Komodo, meskipun juga dicampur-campur juga ada Bekantan di situ, padahal Bekantan kan di Kalimantan gitu ya. Tapi secara umum itu menggambarkan situasi di Indonesia bagian timur sih. Iya, tapi analisanya dia udah cukup ini ya, cukup teliti sekali ya. Artinya dia sampai tahu Komodo segala macam. Terus penerbangannya itu pasti lewatin ke daerah-daerah timurnya Indonesia. Bahkan pada saat dia terbang dari Kemayoran menuju Australia itu kan ditransfer tuh monitoringnya dari Menara Kemayoran ke Menara Makassar. Menara Makassarnya pun ada dalam panel gitu. Luar biasa ya. Iya. Itu Jadi dia, memang rutenya kalau ke Australia pasti lewat situ. makanya nggak heran si RJ ini kalau bikin satu episode ke episode lain itu bisa bertahun-tahun ya. Ya, risetnya Lama ya. sangat dalam. Meskipun kadang-kadang dicampur-campur sama dia ya, antara fakta dengan fiksi atau diubah-ubah namanya, tapi sebagian panel-panel tersebut digambar dari bangunan atau tempat asli yang ada di dunia ini. Tapi oke, Budas, pengantinnya lagi. Mungkin tahu nggak ada berapa banyak sudah ditranslate ke berapa bahasa? Waduh, nggak hafal. Tapi yang pasti Udah dari banyak banget ya. zaman kita SD aja itu, kalau kita lihat
di dalam itu ada keterangan gitu ya. Kisah petualangan Tintin telah diterbitkan dalam sekian bahasa. Biasanya ditulis itu, ya di belakang. Itu ada sekitar kalau kita itu mungkin ada 30-an bahasa ya tahun-tahun itu. Sekarang pastinya udah lebih banyak. Oke, Om Nelwin, Tintin nggak hanya terbit di komik, ada juga kemudian diedarkan dalam bentuk kartun animasi. Ya. Nah, terus bahkan ada yang dibuat oleh Spielberg itu ya, yang terakhir itu. Kalau menurut Om Nelwin gimana? Yang masalah animasinya dulu itu kan ada sempat itu, kalau nggak salah seri dan sempat ditayangkan di TV kita ya. Kalau saya nggak salah dari seluruh 24 episode Tintin itu yang sempat dibuatkan filmnya atau animasinya tuh 20 kalau nggak salah ya. 20 cuman ya. Tapi buat saya pribadi kurang greget ya animasi tersebut karena nggak seseru adegan-adegan yang kita lihat di komik gitu ya, nggak tercapture keseruannya gitu ya. Yang di video atau di film itu animasinya terlihat sangat sederhana, nggak rame gitu. Kalau di komiknya kan panelnya rame penuh gitu ya. Rame ya. Kalau yang di sana tuh nggak kelihatan detail lah. Jadi buat saya terus terang kurang menarik. Tapi kalau yang yang dibuat oleh RJ itu Spielberg yang film tahun 2000-an 2010 atau 2011 ya. Itu bagus kalau menurut saya. Bagus. Tadinya infonya sih Spielberg mau buat sequelnya, tapi sampai sekarang belum ada berita lanjutannya tuh. Iya ya, sayang sekali. Tapi itu juga sebenarnya animasi cuma 3D ya. Betul. Sekarang saya mau iseng-iseng nanya aja sama Om Nelwin ya. Kalau misalkan Tintin dibikin asli benernya, aktornya siapa yang mesti harus memerankan? Nah, seru kan? Coba kira-kira siapa? Yang mirip-mirip Tintin. Itu sih di animasi 3D udah Tintin mirip ya, karena gampang nih digambar. Suka nonton film juga kan? Enggak terlalu. Oh, enggak terlalu. Kalau aktor-aktor muda, Tintin itu kan kalau dilihat di komik, Keanu Reeves nggak mungkin kan? ya udah ketuaan. Enggak cocok. mungkin dia kan umur 30-an ya. Kalau dilihat di Tapi harus orang Eropa bukan? Kalau menurut Om Nelwin, apa harus American gitu? enggak juga ya. Enggak juga ya. Yang penting harus ya orang begitu ngelihat, oh ini maksudnya Tintin gitu. Udah harus gitu ya. capture gitu. Karakternya kan udah ada nih, misalnya busananya, celananya, rambutnya Jambulnya. gitu, jambulnya. Nah, celana ya kalau dilihat di Tintin di Picaros itu celananya udah beda kan? Dia ini masih yang gembung-gembung gitu ya. Tapi di Picaros dia udah pakai celana jeans. Ini Picaros kan? Iya. Ya betul nggak? Maksudnya celananya udah bukan yang model lama ya? Iya, memang kostum Tintin pun juga berevolusi kalau kita lihat ya dari tahun edisi-edisi awal sampai yang terakhir-terakhir. Yang terakhir ya lebih ringkas lah. Dan itu pernah kita bahas juga waktu itu mengenai fashion yang ditampilkan di komik Tintin, gimana aja berevolusi gitu ya dalam menggambarkan dulu yang cuma simple kayak jubah kotak-kotak gitu, overcoat kotak-kotak, terus kemudian lebih detail lagi di episode selanjutnya. Iya, saya beda itu kalau yang gue lihat itu di Picaros. Ini tahun 70-an udah ya Picaros ini. Picaros itu kalau ya 78 kalau saya nggak salah ya. 78 ya. Ya, terbitnya. Sebelum dia meninggal itu ya, yang terakhir ya. Apalagi Budas mau lagi buka-buka apa nih? Mungkin dari pertanyaan di sana tuh ada pertanyaan itu Om Nelwin dari Deddy G. Ya, silakan. Om Nelwin mau nanya, saya tertarik nih. Kenapa nih Tintin kok bisa hits ya zaman retro ya? Maksudnya salah satu komik ya, itu komik saduran yang meledak ya. Padahal pada saat itu zaman itu yang saya tahu tuh yang tokoh-tokoh yang tim itu kebetulan yang punya kesempatan keluar negeri atau punya. Tapi kan di kalangan menengah itu kan tidak terlalu ya. Dan berbarengan dengan beberapa saduran ya kalau nggak salah. Saya lupa lah, Lima Sekawan atau apa yang Belton dan sebagainya gitu. Nah kira-kira apa menurut Om Nelwin? Jadi bisa jadi salah satu ikon di era retro itu di Indonesia. Tintin ini kalau era Indira itu kan mulai terbit di pertengahan 70-an ya, mungkin sekitar tahun 74 gitu. Dan pada saat pertama terbit di Indonesia saya belum ngikutin karena mungkin masih terlalu kecil ya, masih TK gitu. Tapi di akhir-akhir 70-an sampai 80-an itu mungkin kita ngelihatnya sebagai satu komik yang penggambarannya sangat bagus ya. Itu kan salah satu ciri khas karyanya RJ itu dia lainnya tuh tegas gitu ya, dengan warna-warna yang juga bagus. Kemudian ceritanya menarik, kebetulan penerjemahannya juga bagus. Itu mungkin menurut saya beberapa faktor yang membuat
penerbitan Tintin zaman Indira di tahun 70-an sampai awal 80-an itu di Indonesia sangat-sangat meledak gitu dan ya ini jadi memorable buat angkatan-angkatan yang memang besar di 70-an sampai 80-an. Itu saduran komik itu digambar ulang atau hanya? Oh enggak. Story-nya yang terjemahannya itu dia tim penerjemah dari Indira itu nggak letterluck terjemahannya, tapi jadi kalau menurut saya lebih dibandingkan terjemahan dia lebih seperti tafsir gitu ya, menafsirkan kembali gitu. Nggak, maksud saya ilustrasi komiknya itu digambar ulang atau apa? Karena kan mengingat zaman dulu ya, nggak semudah sekarang ya. Kalau sekarang ada foto. Beberapa episode oleh RJ-nya sendiri dan tim memang digambar ulang. Seperti Tintin in Soviet, Kongo, Lotus Biru itu digambar ulang. Seperti sama yang biasa melukis sadur ulang ya nggak? Oh enggak, itu di sana di sana, Belgia. langsung dari sana. Kalau yang di sini kita nggak boleh gambar ulang. Kita jadi panelnya udah jadi, tinggal dikasih gambar, dikasih tulisan terjemahannya aja, balun teksnya Jadi aja. gambarnya sudah ada, tinggal ininya diganti dengan tulisan. Jadi atau gambarnya bahasa. sama persis dengan yang terbit di negara mana. Dari sana. langsung bro. Sama. Satu lagi pertanyaan, dari sekian tempat yang ada di cerita Tintin ini, mana favoritnya Mas Melvin? 1, 2, 3 ranking. Karena banyak banget kan. Iya. Kalau dari tempat yang udah pernah saya datengin, beberapa tempat favorit mungkin satu Petra di Jordan ya, kemudian Machu Picchu. Kenapa? Ya itu salah satu panel yang digambarkan di Tintin, dan kemudian pada saat saya ke sana itu bisa dapat satu angle yang persis dengan ada yang di komik. Jadi pada saat kita bikin foto, teman-teman saya penggemar Tintin pun mengenali bahwa itu angle yang ada di komik. Apa komik edisi yang apa tuh? Yang di crab ya, crab apa? Golden Crab ya. Golden Crab ya. Tercapit emas. Kenapa di padang pasir itu? Ya di situ disebutkan negara fiktif Kemet ya, tapi sebetulnya itu real life-nya ada di Jordan sekarang di Petra. Kemudian Terus di Peru yang episode tawanan Dewa Matahari di Machu Picchu. Itu juga buat saya tempatnya bagus banget, dan ketiga mungkin ini ya di Chichen Itza di Meksiko, karena ini juga menjadi cover dari episode Tintin Picaros. Ini kan tempelnya Mayan Temple di Meksiko, Chichen Itza. Kemayoran nggak masuk Kemayoran? Nggak masuk lagi Kemayoran. Terus terang Kemayoran meskipun paling dekat gitu di Jakarta, tinggal koprol aja juga sampai. Tapi itu malah agak belakangan saya bisa masuk ke sananya, karena area X wilayah Kemayoran itu kan dikelola oleh Setnek ya. Jadi nggak boleh sembarangan masuk, harus minta izin, ngurus karena sekarang itu di situ tertutup untuk umum. Setelah tidak jadi penerbangan internasional. Ada rencana pengembangan properti, tapi sampai sekarang belum terlaksana karena itu sekelilingnya dipagar. Iya, sayang. Kan bisa jadi wisata juga ya, pengembangan Tintin untuk Kemayoran. Katanya sih ada rencana dari Setnek untuk menjadikan itu tempat wisata, dan bahkan Duta Besar Belgia untuk Indonesia pernah ke lokasi tersebut. Tapi kalau saya lihat di komik adegannya cuma sekitar di kafetaria itu ya. Ya Kan? di terminal bandaranya. Di terminal bandaranya ya, tapi bandaranya nggak kelihatan sekali. Menaranya terlihat, menaranya muncul. Menaranya terlihat. Tapi memang menaranya mirip yang di Kemayoran waktu dulu ya? Sama ya? memang begitu bentuknya. Itulah penelitian si Herzi yang berani ya itu ya? Betul. Oke. Dan ini kalau di Tintin ya, kalau kita perhatikan memang dari cerita, dari gambar ke gambar kan tuh lucu-lucu, scene-nya tuh yang lucu-lucu gitu loh. Jadi seperti tadi yang Flight 714 pas di Kemayoran kan si bapak tuanya yang kelihatan kayaknya miskin, sakit tangan, batuk-batuk. Itu sama si Haddock kan sok tahu banget dia tuh. Ternyata cuma sok tahu deh dari dulu ya. Tapi sok tahunya yang di bagian itu kocak banget gitu loh. Sampai ternyata dia si miliuner, punya pesawat pribadi, ini pesawat Caridas. Dan ternyata Caridas itu lebih sok tahu daripada Kapten Haddock ya. Tapi curang. Main game-nya pakai kamera dia. Ingat aja. Itu pertanyaan lagi dari Ji. Nah ini berhubungan dengan merchandise-nya Tintin. Ya saya tahu lah Mas Delvin kan hobi ngumpulin merchandise.
seberapa agresifnya nih merchandise Tintin ini dari zaman dulu sampai ke sekarang. Kasih Seberapa lihat nih. agresif mereka buat merchandise. Dan belinya di mana? Ini mungkin bisa di satu-satu dikasih tahu ini apa nih. Ini yang kapal Kalau terbang. ini pesawatnya Karedas yang muncul di penerbangan 714. Iya, ini ada karedasnya nih ya. Ada. Nah, kecil Ada nih, ya, kelihatan kan? iya, Tuh. ada si bapak tua itu. Nah, tuh karedasnya lagi pilek. Ini Ford Model T kalau nggak salah namanya yang muncul di cover Tintin in Congo ini. Thinking Kongo ya, ini sama mirip ya. Kemudian ya ada ini lunar rover yang dipakai oleh Tintin pada saat penjelajahan di bulan. Kalau ini ya roket yang memang dipakai untuk dia ekspedisi dan penjelajahan di bulan. Iya. Banyak sekali sebetulnya merchandise baik dari era dulu klasik tahun 50-an, 60-an, 70-an gitu ya. Tapi memang menjadi mass market produk itu mungkin baru di era 90-an ya setelah Moulins Art itu kemudian mengkomersilkan merchandise Tintin ini dalam berbagai produk ya. Iya, iya. Mulai dari kayak mobil-mobilan, pesawat, replika, figures, kemudian berbagai stationery produk seperti itu. Stationery products. Bahkan di beberapa tempat saya pernah melihat kayak sofa official dari Tintin, harganya juga luar biasa mahal gitu ya. Sofa. Sampai, ada gambar-gambarnya sebagai kulit sofanya. Ya. Bawahnya juga susah. Jadi inilah batasannya, the sky is the limit gitu ya untuk produk merchandise Tintin. Di beberapa Tintin shop yang ada kayak di Singapura, di Jepang, di Belgia, Prancis, itu kalau setiap kita datang ke sana ada aja produk yang baru baru dikeluarkan gitu ya. Kayak mobil-mobil gini aja kemudian keluar skala yang lebih besar lagi. Jadi nggak habis-habis kalau mau ngikutin semua sih. Berarti Om Nelvin juga sempat ke museumnya, ada museum Tintin. Museum Tintin itu ada 2 ya. Jadi satu di Belgia di luar kota Brussels itu sebetulnya lebih ke museum RJ. Jadi museum karya-karyanya RJ termasuk selain Tintin juga ada karya dia yang lain ya. Yang komik yang lain ya. Seperti apa jadi komiknya? Seperti apa yang komik lainnya Hergé itu yang terkenal? Ada siapa? Flip dan Luke ya namanya yang itu. Iya. Kemudian kalau yang benar-benar isinya 100% Tintin itu ada di Prancis yang di Cheverny tadi. Jadi di Prancis di depan Castle Cheverny yang saya cerita menjadi inspirasi dari Moulins Art. Di depannya itu ada gedung kecil, di gedung 2 lantai. Di situ museum Tintin. Kalau di situ 100% isinya Tintin, diorama, berbagai cerita panel-panel komik asli yang digambar RJ. Kemudian ada setting-setting ruangan seperti yang dibuat mirip dengan ada di komik-komik Tintin gitu ya. Iya. Seru sih kalau ke museum sana. Jadi pengen ke sana Pak. Yuk. Ayo. Ayo Mas Nelvin. 2,5 jam dari Prancis, cuma sayangnya nggak ada angkutan umum ke sana. Jadi harus pakai mobil, sewa mobil gitu ya. Angkutan umum terdekat itu kereta masih harus dari situ setengah jam lagi naik mobil. Sementara kalau yang dekat Brussels lebih gampang ya. Lebih gampang. Tinggal naik tren. Tapi itu nggak 100% Tintin ya. Jadi itu museum RJ sih. Tentang RC-nya. Iya. Tintin ini kan produk dari kartunis Eropa. Ya. Ya kan? Kan selain itu juga setelah Tintin banyak lagi yang lain-lainnya kayak ada mungkin pernah dengar Michel Valiant atau Smurf. Betul. Terus apa lagi ya? Asterix. Nah, itu tertarik juga nggak Om Nelvin? Nggak terlalu. Dulu baca sih Tanguy and Laverdure, Asterix ya. Terus Michel Valiant, Storm gitu-gitu kan juga itu komik Eropa juga ya. Tapi kalau yang itu nggak 100% semua ngikutin gitu ya. Paling beberapa episode aja. Kalau Tintin yang ngikutin semua. Karena apa? Kalau gue sih senengnya karena Tintin memang lebih menggelitik ya jalan ceritanya, tapi serius, tapi santai gitu ya. Dan lucu, iya. Oke, Budas mungkin ada pertanyaan terakhir. Oh, dari ada lagi. Dulu nih. Oke. Tintin itu selain ceritanya buat saya yang menarik apa? Rambutnya. Pernah niru rambutnya Tintin? Nggak ada selamanya menyukai Tintin. Nggak bisa dijamulin. Itu mesti di hairspray itu, di hairspray banyak baru. Harus bisa begini. Nggak sempat keren tuh rambut Tintin itu sempat waktu itu. Makanya kalau di Belanda namanya Kuifje. Kuifje itu artinya jambul. Iya. Kalau ini Tintin. Oke, ada lagi tuh. XQ. Mas Nelvin, Tintin itu baik karakter-karakternya yang berasal dari Belgia itu cuma Tintin sendiri kan? Atau ada lagi dari karakter-karakter itu?
Ya sebetulnya kalau secara tidak langsung ya semua yang muncul di karakter utama dia kan boleh dibilang ada tujuh karakter utama ya, termasuk Haddock, Snowy, Dupont, Calculus itu ya Nestor gitu itu sepertinya kalau di komiknya ya seolah-olah tuh dari Belgia ya karena itu kan mereka tinggal di sana. Karena yang beberapa yang lain kan ditemui oleh Tintin di luar Belgia, ada yang ditemui di Cina, ada yang ditemui di Inggris misalnya atau di Amerika Latin. Iya. Tapi si Thompson and Thompson itu si kembar Scotland kan dia Yard. memakai topinya kayak topi Inggris banget. Jadi Jadi dari Scotland Yard ya. dari dulu di benakku selalu ini si kembar Orang pasti Inggris. Inggris. Kalau aku ya feelingnya. Sama seperti Captain Haddock Iya. karena Iya. nama Ya. Jadi kita kesannya pikirannya kita nih oke yang cuma orang Belgia kayaknya si Tintin. Ya, kalau nama moyangnya dia kan Archibald ya. Archibald Haddock. Archibald itu kan Inggris ya. Ya nggak tahu ya. Ya. Iya. Enggak, kalau mungkin dipikir gini jadi lucunya nih kalau yang di Eropa mereka tuh nggak pernah menyebutkan nama negaranya ya kalau di Tintin ya. Tapi kalau giliran ke yang luar sana, Iya. Tibet, Indonesia, mereka sebutkan gitu loh. Kenapa ya? Terus saya nggak tahu. Itu yang Ottoman Empire itu apa? Turki ya? Otokar. Otokar kan? Itu fiktif kan? Ya fiktif. Fiktif itu, juga ya? Disebutkannya itu kan antara dua negara Borduria dan satu Borduria. lagi kalau kita lihat ceritanya itu di negara Balkan. Kalau yang mirip-mirip namanya sih mungkin antara Serbia dan Bosnia ya. Kalau dikaitkan dengan aslinya gitu ya? Yang berada di wilayah Balkan gitu ya. Ya unik ya. Jadi kayaknya itu dari berbagai universe yang ada dijadikan satu gitu loh. Ya, Iya, Deddy G. nanti lagi. Seneng dia. Seneng dengannya. Nggak tahu sudah dibahas atau belum, jadi lupa. Pernah nggak ada penolakan saduran komik di beberapa negara Tintin ini? Pernah nggak Mas Nevin tahu adanya penolakan? Even di Indonesia pun pernah. Oh iya. Jadi Tintin yang Lotus Biru itu meskipun kalau aslinya itu episode ke-5 kalau saya nggak salah ya dari yang diterbitkan oleh RJ, tapi di Indonesia baru terbit di akhir-akhir atau pertengahan 80-an. Karena saat itu kan pemerintah Orde Baru agak-agak sensitif dengan segala hal yang berbau China ya, aksara-aksara Cina. Sementara di Lotus Biru ini banyak sekali menggambarkan aksara-aksara Cina gitu ya. Oh gitu. Sehingga pada saat diterbitkan di Indonesia pun banyak yang di blank panelnya itu ataupun poster-poster yang bertulisan Cina itu jadi kayak warna polos aja. Ini yang Tintin di Soviet ada lambang Palu Arit juga nggak nih? Rasanya enggak ya. Nggak ada ya? Rasanya enggak. Karena itu kan masih komik hitam putih ya. Itu awal-awalnya juga nggak terbit. Di beberapa negara sampai sekarang mereka nggak menerbitkan yang Kongo. Karena itu tadi Rasis. dianggap imperialis dan rasis. Jadi kalau kita lihat full set Tintin yang dijual secara paket di beberapa negara tuh hanya 23 judul minus yang Kongo. Minus yang Kongo. Berarti yang Kongo tuh pasti banyak tolong dari negara-negara Afrika itu ya? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Iya. Iya. Ada koleksi yang sulit-sulit gitu nggak? Salah satu yang sulit itu mungkin yang tadi ya yang Tintin di Soviet yang terbitan yang awal-awal Indira karena itu terbitnya udah 90-an akhir ya sekitar 97 di sana. Di mana pada saat itu penggemar Tintin banyak yang udah nggak terlalu ngikutin dan terbitnya juga cuma dalam waktu singkat gitu, nggak sampai dicetak ulang. Kalau yang lain-lain kan zaman kita Indira itu sampai cetakan ke-8, ke-9 gitu ya. Ini kalau nggak salah cuma 2 kali cetakan terus udah nggak keluar lagi. Cetakan pertamanya aja 96. Gitu. Jadi apa karena nggak berwarna jadi orang juga agak malas ngeliatnya kali ya? itu 2 faktor itu mungkin. Pertama nggak berwarna, terus gambarnya masih kasar, belum sehalus. Jadi orang banyak ngeliat ini beneran Tintin atau bukan sih gitu kan. Tapi memang beda ya. Coraknya kalau misalnya dilihat ini kayaknya bukan RJ yang menggambar gitu ya. Itu masih pertama kali ya. Mulai menggambar tahun 20-an. Kan ada evolusinya Iya, juga. iya kayak kalau Mickey Mouse yang dibikin Walt Disney juga awalnya kan. Lihat Snowy-nya Nggak pakai beda ini. dong. Budo sukanya Snowy. Lucu. Teknik menggambar clear line istilahnya. Iya. Si RJ itu waktu di episode pertama itu belum terlalu dia kuasai sepertinya. Dia masih Iya, tekniknya masih berkembang. Mukanya masih polos banget. Itu tahun 1928 ya?
29. Mulai digambarnya kayaknya 28 tapi terbitnya pertama 29. Belum Perang Dunia Kedua itu ya. Iya. Itu lucu juga. Dan itu gak langsung hits kan di tahun itu kan? Belum terlalu. Di episode yang penculikan kalkulus itu penculikan kalkulus. Dia kan ada cerita dia menggambar ada salah satu rumah yang dia gambar. Pada saat itu rumah itu padahal rumah markas Nazi. Jadi dia gambarnya pun buru-buru takut disangka lagi mengintai rumah itu. Iya. Konon ceritain seperti itu ya. Itu juga negara fiktif itu yang di penculikan kalkulus ya. Kalau penculikan kalkulus di Swiss lokasinya. Di Swiss ya? Di Swiss. Itu hotelnya ada bisa kita datengin sampai sekarang, Hotel Cornavin di Jenewa. Udah ke sana juga jangan-jangan. Udah. Terus ke kota kecil namanya Nyon ya. Itu di situ rumah yang digambarkan meledak itu pun ada. Padahal kalau di komiknya nggak disebutin di mana gitu, cuma penggemar-penggemar itu bisa mengidentifikasi rumah tersebut dan ternyata beneran rumah itu persis sama yang ada di komik. Tapi jadi detektif juga. Tapi ternyata jadi detektif. Ada yang seperti Om Nelwin juga nggak sih yang maksudnya berusaha untuk mengunjungi lokasi yang ada di dalam komik Tintin? Pernah ketemu orang seperti Om Nelwin gini nggak gitu loh? Kalau yang diniatin sampai semua lokasi dicari itu belum ketemu temennya gitu ya. Tapi kalau yang mungkin di satu tempat, dia berfoto di tempat, terus dia upload, sharing, itu ada beberapa gitu ya. Ada beberapa ya. Dan ya. Tapi dari berbagai negara yang beda? Dari berbagai negara beda. Iya. Dulu waktu saya foto-foto itu kan awalnya iseng-iseng aja gitu kan, terus begitu udah banyak, lucu juga nih dikumpulin gitu ya. Saya share kemudian di Facebook sama di grup Tintin. Yang komen tadinya teman-teman sesama penggemar Tintin aja gitu kan, sampai kemudian ada satu akun Facebook dari Sri Lanka dengan tulisan-tulisan keriting yang saya nggak tahu gitu ya, nge-share dan tiba-tiba viral gitu. Sampai yang nge-share yang komen itu sampai puluhan ribu orang gitu. Bahkan dari situ akhirnya banyak dapat teman dari berbagai negara yang mereka bilang, wah kok kepikiran sih lo untuk ngejalanin nyari tempat lokasinya seperti ini. Akhirnya ya senangnya bisa ikut menginspirasi beberapa orang, kemudian mulai sharing-sharing, ikutin trip Tintin di berbagai lokasi. Jadinya ada beberapa teman yang juga nyaranin kenapa nggak dibukuin aja. Iya, masalahnya belum selesai. Masih ada beberapa yang pengen didatengin. Satu apa tuh? Bentar, ini selingan. Berarti kalau lagi jalan-jalan itu sama siapa? Kadang sendiri, kadang sama anak, kadang sama keluarga seluruhnya. Nah, kalau sendiri kan itu niat banget ya sendiri. Iya, diniatin. Oh my god, keren banget. Sama Snowy. Sama Snowy ya, betul. Pertanyaan lagi dari XQ. Mas Nelwin, kalau lihat Mas Nelwin cerita itu fans Tintin di Indonesia cukup besar ya? Besar. Kalau di Belgia sendiri gimana, Mas? Cukup besar juga di Belgia, di Prancis, karenanya di sana itu merchandise itu lumayan laku ya. Kalau kita lihat bahkan beberapa kali Moulin Art itu mengeluarkan edisi khusus atau limited edition sebentar aja habis. Kalau di Indonesia kita kan ada komunitas sendiri, komunitas Tintin Indonesia. Awalnya itu dari dulu milis, zaman-zaman Yahoo Groups dulu. Kemudian setelah ada sosmed di Facebook bikin Facebook group. Sampai sekarang mungkin anggotanya udah 10 ribuan lebih ya. Dan kita urutan berapa tuh Mas kalau jadi belum pernah disurvei. Tapi teman-teman itu lumayan aktif kok. Jadi kita sering bikin acara bareng, kopdar, setiap ulang tahun komunitas maupun ulang tahun RJ itu biasanya kita ada kumpul-kumpul. Tapi kita pasti banyak ya Mas ya? Banyak. Termasuk yang salah satu komunitas di sosial media yang sangat besar dan aktif. Itu dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Hebat deh. Hebat. Dan gue yakin viewer ini sekarang pada nonton ini dari komunitas Tintin. Salam teman-teman. Salam 1000 juta topan badai, salam. Ya tonton terus. Ada pertanyaan lagi? Mas Nelwin itunya? Apa? Ulang tahunnya siapa? Tintin atau RJ? RJ itu kalau Tintin itu dia Hari bulan Tintin ya. Bulan Januari ya. Ya, bulan Januari. RJ itu bulan Mei kalau nggak salah dia. Okay. Mei. Tapi kalau Hari Tintin 10 Januari ya, kalau nggak salah. Ya, betul. Biasanya ada acara tertentu apa kalau 10 Januari itu? Kita bahkan pernah diundang sama
kedutaan besar Belgia untuk bikin acara Tintin Day gitu-gitu. Keren sekali. Acaranya apa itu biasanya? Ya gathering, ngobrol-ngobrol. Gitu ya. Keren ya Tintin itu. Iya. Jadi Mas Nelwin, kalau dari aku satu lagi. Jadi kenapa sih sampai segitu banyak orang yang sangat menyukai Tintin? Bisa nggak disimpulin? Kalau ini saya sendiri ya, menurut saya ceritanya lucu, bagus, humanis, dan bagi orang-orang Indonesia karena ada lokasi yang ceritanya juga di Indonesia sehingga ada personal attachment gitu loh terhadap komik Tintin itu. Dan saya lihat di beberapa negara-negara di mana Tintin pernah mampir quote unquote di komik tersebut ya, seperti di India itu juga besar sekali komunitas penggemar Tintin karena India itu beberapa kali muncul dalam komik Tintin. Itu waktu postingan saya mengenai lokasi Tintin itu viral. Beberapa media dari India kontak saya untuk membuat liputan gitu ya karena menurut mereka fanbase Tintin di India itu sangat besar. Berarti pinter ya RJ ini untuk menarik pembaca-pembaca di luar dengan mendekatkan diri dengan menggambarkan suasana di negara lokalnya. Mungkin gitu. Kalau kayak sekarang film Avengers, film Fast Furious dibikin di Indonesia pasti meledak di sini. Harusnya mereka memperhitungkan berapa juta manusia di sini loh ya. Mungkin nggak ya sih zaman dulu sebenarnya awalnya belum kepikiran. Bisa jadi, tapi ternyata sambil jalan kayak personal attachment itu begitu kuat di sebagian pembaca Tintin yang mengasosiasikan diri mereka, negara mereka terhadap komik Tintin. Hebat sih harusnya storyteller yang hebat. Ini bagus sekali. Mungkin ceritanya beda kalau Asterix sama Obelix itu ceritanya di Indonesia, mungkin personal touch-nya ke Indonesia tapi bukan. Masalah Asterix kan di situ-situ aja. Yang di Galia situ ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Nggak ada? Dari Budo sendiri? Sudah. Ya, kalau terima kasih banyak Om Nelwin udah datang di sini dengan merchandise yang cukup lengkap dan meriah sekali. Banget. Oke, jadi kalau ngobrol-ngobrol tentang Tintin. Iya, luar biasa. Tuh, Retrois kalau misalkan ada yang punya koleksi seperti Om Nelwin ini silahkan datang mungkin bisa dilihat di retroism62.com. Oke, yang penting obrolan santai ini jangan lupa di like, comment, share dan yang penting subscribe supaya bisa dapetin notifikasi untuk episode-episode selanjutnya. Oke, kalau gitu. Juga nantinya. Iya, Om Nelwin, terima kasih banyak untuk kedatangannya. Iya. Terima kasih, thank you for coming. Oke, kalau gitu Budos kita sudahi dulu. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye.